Saya ini sebenarnya latar belakang saya konsultan, Mas. Saya bekerja di salah satu perusahaan Cina, ya. Dan kebetulan juga ada bidang pertanian. Tetapi saya sendiri sejak masih kuliah tahun 74 ya, saya sudah bergelut di pertanian organik. Jadi waktu mahasiswa itu saya bekerja sambil kuliah bekerja di kebun, ya pertanian kebanyakan itu eh, perkebunan tanaman pangan ya, kayak kentang dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu waktu itu memang kebanyakan semua organik ya, karena saya pakai pupuk juga pupuk dari eh, kandang, pupuk kandang, dan kemudian juga dari kandang ayam ataupun kandang sapi gitu ya. Karena kebetulan Iya. universitas di tempat saya belajar tuh mereka punya lahan pertanian, punya peternakan sapi dan juga peternakan ayam. Jadi waktu itu kita makan dari hasil pertanian tersebut. Dari situ saya sangat tertarik pada pertanian organik karena kenyataannya dengan saat itu kita satu-satunya mungkin ya di universitas yang ada asrama, kemudian makannya semua berasal dari pertanian organik. Nah, sejak itu saya tertarik, kemudian ada juga bersama dengan teman mencoba untuk meneliti pupuk organik. Waktu itu kita berhubungan dengan IPB, mencari tahu kira-kira bagaimana bisa membuat pupuk organik yang murah. Nah, ditemukan di Kalimantan, di lahan gambut itu ada sejenis bakteri yang bisa diisolasi, kemudian bakteri itu bisa dijadikan pupuk. Ya. Kemudian dibuat pupuk, memang hasilnya bagus. Hanya masalahnya itu masih harganya jatuhnya masih cukup mahal karena pupuk cair ya. Nah, dari situ akhirnya ketemu juga yang namanya PSB ini. Atau kita kenal dengan sebutan fotosintesis bakteri. Nah, dengan demikian akhirnya saya tertarik untuk mempelajari pupuk ini karena ini dikenal sebagai pupuk masa depan sebenarnya, PSB ini. Nah, mungkin sebelum saya bicara mengenai PSB ya, kalau bisa presentasinya bisa ditayangkan. Nah, kita ini kan semuanya bergerak di bidang pertanian organik ya. Dan kita semua mempunyai keinginan agar pertanian organik ini bukan menjadi ceruk kecil, tetapi menjadi mainstream. Sekarang ini kan sebenarnya pertanian organik itu hanya Anak tiri. ya anak tiri. Sebagian besar itu masih menganggap bahwa organik itu mahal. Dan memang kenyataannya begitu. Kalau kita beli ya itu juga begitu. Padahal kalau kita mau pertanian organik itu sukses, itu kuncinya ini tadi satu murah. Organik itu tidak harus mahal, dia harus murah sehingga setiap orang bisa membeli makanan-makanan yang berbahan organik. Kemudian juga simple, sederhana, tidak harus kompleks. Jadi tidak perlu harus membuat apa
tempat-tempat khusus, kemudian peralatan khusus, tetapi hal-hal yang sederhana. Kemudian mudah, ya mudah itu mudah dipahami dan mudah dipraktekkan oleh setiap orang. Ya. Setelah itu Oke lah ini. ilmiah, jadi walaupun sederhana, tetapi harus Sama itu ada Jabo itu dasar begini. ilmunya. Pak Itu Dan, Jabo. mohon maaf Pak, saya Ya Bu, itu ini Jabo. ada yang bocor suaranya, saya akan Iya, matikan semua suara. Sudah Bu, sudah saya off kan. Nanti Pak Dar ini ya nyalakan lagi mic-nya. Silakan Pak Dar. halo, Ya, sudah Pak, sebentar. masih sama ya? Sudah. Terima kasih. Ya, sudah Pak. Lanjut Pak. Ya, jadi sepertinya kayak feedback ya, bukan? Ya, sedikit. Jadi tadi selain mudah juga harus ilmiah, walaupun sederhana, itu harus ada dasar ilmunya. Misalnya salah satu ditemukan apa yang namanya biosaka, mungkin ada yang sudah pernah dengar ya, biosaka. Walaupun itu sederhana dan mudah, tetapi ada dasar ilmunya. Penelitiannya itu banyak mengenai biosaka atau elisitor itu. Ya, jadi ilmiah. Kemudian yang keempat, dia harus efektif. Jadi hasil dari pertanian organik itu harus mampu memberi hasil yang lebih baik daripada yang non organik. Ya. Nah, sekarang ini kadang-kadang kalau kita berubah dari tadinya pertanian dengan pupuk non organik kemudian pindah menjadi organik, hasilnya langsung turun. Ya, itu yang membuat akhirnya jadi lebih mahal karena hasilnya turun. Nah, kalau mau berhasil, ini istilahnya M smile, ya. Smile itu S-nya simple, M-nya mudah, I-nya ilmiah, yes, dan E-nya efektif. Ya, itu dari sisi kunci suksesnya. Jadi kalau mahal pasti tidak berhasil. Kalau complicated pasti tidak berhasil juga. Kalau susah dipraktekkan juga pasti tidak akan berhasil. Ya, kalau tidak ada dasar ilmunya ya sudah pasti hasilnya juga tidak akan bagus. Demikian juga kalau tidak mampu memberi hasil yang lebih baik, pertanian organik itu tidak akan pernah bisa menjadi mainstream. Nah, yang next. Nah, kalau kita ingin pertanian organik ini maju, sudah barang tentu harus banyak petani yang tertarik dengan pertanian organik itu. Nah, salah satu adalah kalau orang sudah melakukan pertanian non-organik, tanahnya itu kan jadi rusak. Jadi dia harus selalu diberi pupuk anorganik juga, ya, pupuk kimia. Terus-terusan dilakukan sehingga tanah rusak menjadi asam. Nah, kalau orang beralih dari pertanian menggunakan pupuk kimia kemudian berubah menjadi organik, itu langsung biasanya karena tanahnya itu sudah rusak, hasilnya itu untuk bisa menjadi baik kembali atau hasilnya menjadi besar, itu perlu tunggu kira-kira 4 tahun. Jadi tanah itu harus diolah, diberikan pupuk organik terus-menerus selama 4 tahun, baru hasilnya kelihatan. Nah, kalau petani harus menunggu begitu lama, mereka nggak bisa. Jadi harus ada cara supaya
tanah itu bisa diperbaiki secara cepat. Belum sampai setahun sudah bisa menghasilkan hasil yang sama. Nah, kemudian harus ada pupuk dasar yang diperlukan untuk memperbaiki tanah yang rusak tadi, dan itu harus mudah dan murah. Ya, kemudian selain pupuk dasar yang untuk memperbaiki tanah, sebab tanah yang merusak karena pupuk kimia ini kan harus diperbaiki kembali. Haranya, unsur haranya harus kembali. Nah, itu harus ada pupuk yang murah dan mudah dibuat yang bisa cepat mengembalikan tanah tersebut. Nah, kemudian setelah itu pupuk tambahan atau pupuk cairnya itu harus bisa dibuat sendiri dan juga harus murah. Pestisida alaminya juga harus mudah dibuat, murah dan efektif. Nah, kalau itu semua unsur itu terpenuhi, maka petani akan tertarik untuk bertani organik. Ya, karena semuanya murah, ya, mudah dan efektif itu tadi. Kalau tidak, maka cita-cita kita supaya semua petani menjadi petani organik ini akan susah untuk bisa dilaksanakan atau direalisasikan. Nah, salah satu yang penting bagi perbaikan tanah itu selain tadi ada ekoenzim ya, itu ada yang namanya PSB. PSB itu singkatan dari fotosintetik bakteri. Nah, bakteri itu sifatnya autotrof. Jadi autotrof itu berarti dia bisa membuat makanannya sendiri. Ya, seperti tanaman misalnya. Tanaman itu bisa membuat makanannya sendiri. Tetapi kalau seperti manusia, kita ini bukan autotrof. Karena makanan kita itu ya dari luar, tidak dibuat oleh tubuh kita sendiri, tapi harus ada input dari luar. Nah, kalau PSB ini, dia karena mempunyai bakterioklorofil, dia bisa membuat proses fotosintesis. Jadi, membuat dari air dan CO2, dia bisa ubah dengan bantuan sinar matahari menjadi gula. Nah, hasil dari gula yang dihasilkan oleh bakteri fotosintesis ini itu melebihi dari kebutuhan bakteri itu sendiri. Itulah sebabnya maka tanaman yang diberi PSB itu akan mendapat pasokan kelebihan makan dari si bakteri PSB itu sendiri. Itu sebabnya kenapa PSB itu begitu efektif. Nah, PSB ini mempunyai pigmen yang disebut bakteriofil A atau B, dan ini yang memproduksi pigmen warna putih, merah, hijau, dan ungu. Ini yang paling umum. Nah, yang kita sering, karena kita selalu membuat kalau tidak merah itu dianggap bukan PSB ya. Ya. Kalau hijau dianggap ini PSB-nya belum jadi. Padahal memang ada PSB yang warnanya hijau. Ya, bahkan ungu pun ada. Nah, tetapi kalau hijau karena lumut, ya, hijaunya itu karena lumut, itu nanti pada akhirnya pada saat PSB-nya itu berkembang biak dengan baik, warna hijaunya akan berubah menjadi merah. Ya, jadi kalau kita membuat PSB kemudian warnanya tadinya hijau kemudian menjadi merah, maka hijaunya itu adalah hijau karena lumut. Ya, tetapi kalau memang PSB-nya itu sendiri berwarna hijau, maka dia tidak akan berubah menjadi merah karena memang
klorofil yang dihasilkannya itu memang berwarna hijau. Bisa next ya, ada contoh ini ya. Varian warna dari PSP itu ada ungu, hijau, dan merah. Nah, kita ini menggunakan yang kapsul yang menghasilkan PSP yang berwarna merah. Next. Ini yang contoh warna hijau. Jadi sekarang ini kalau kita lihat ya di Tokopedia itu orang sudah mulai menjual PSP. Ada yang 1 liter dia jual 18.000 kalau nggak salah yang PSP merah. Nah, saya tidak tahu apakah itu PSP yang sudah dicairkan generasi 1 atau generasi 2 dan sebagainya. Tapi PSP tersebut dijual secara umum di eh, Tokopedia ya, yang kalau kita misalnya malas membuat sendiri misalnya, ya kita bisa beli dari Tokopedia atau mungkin yang toko-toko online yang lain. Next. Nah, apa manfaat dari PSP? Ya, dia bisa menangkap nitrogen dari udara. Jadi PSP ini unik. Dia bisa menangkap nitrogen dari udara, kemudian mengubahnya menjadi senyawa nitrogen yang bisa dikonsumsi oleh tanaman. Sebab kalau gas nitrogen sendiri, udara itu tidak bisa membuatnya menjadi makanan tanaman ya, kalau masih dalam bentuk N2. Tetapi setelah diubah oleh PSP menjadi senyawa, maka dia bisa dikonsumsi oleh tanaman. Ya, kemudian membantu pertumbuhan akar di dalam tanah. Kenapa? Karena di tanah ini sebenarnya banyak gas, ya, terutama ada gas H2S, hidrogen sulfid, yang di dalam tanah itu, ini bisa dihilangkan oleh PSP. Ya. Ini kayaknya ada yang nyambungnya nggak benar. Baik, kemudian PSP ini adalah sumber nutrisi bagi tanaman. Kenapa? Karena 60% PSP ini terdiri dari protein yang mengandung semua asam amino dan ada vitamin B, C, D, dan E. A-nya sebenarnya nggak ada. A-nya harus dihilangkan. Jadi B, C, D, dan E. Nah, karena dia 60% terdiri dari protein, maka pada saat bakteri tersebut mati, ya maka akan terurai menjadi asam amino yang digunakan oleh tanaman sebagai makanan. Atau kalau misalnya kita gunakan itu di kolam ikan, maka protein-protein itu akan menjadi makanan bagi ikan tadi. Selain itu, kalau misalnya PSP itu juga diberikan pada makanan ternak, ini adalah sebagai tambahan protein bagi ternak tersebut. Jadi selain untuk tanaman, sebenarnya bagus juga untuk ikan dan ternak. Nah, yang lain adalah menstimulasi kekebalan tanaman, sehingga tanaman jadi lebih kuat menghadapi serangan hama dan penyakit. Nah, ini penting ya, karena kalau kita rajin ya memberikan tanaman kita dengan PSP, maka tanaman kita itu selain
bertumbuh dengan baik, menghasilkan hasil yang bagus, juga tanamannya itu relatif tahan terhadap hama dan penyakit. Ya. Nah, kita bisa memberikan PSP itu seminggu 2 kali. Dan bagusnya, PSP ini kalau toh kita berikan kebanyakan pun nggak menjadi soal, nggak jadi masalah. Ya. Kan ada pupuk kalau kita berikan terlalu banyak, misalnya kalau kimia, atau misalnya ekoenzim, kalau kita berikan terlalu banyak, itu justru merusak tanaman. Tapi kalau PSP ini enggak. Kemudian membantu pertumbuhan akar tadi, ya, daun, bunga, dan ranting tanaman akan tumbuh lebih cepat dan mampu mengurangi infeksi kalau ada dari jamur atau bakteri patogen. Ya, ini karena apa? Sebenarnya bakteri PSP ini memiliki manfaat kayak probiotik. Jadi dia adalah bakteri yang baik yang bisa menekan pertumbuhan bakteri-bakteri yang jahat, ya, atau yang bakteri-bakteri yang menimbulkan penyakit. Nah, oleh sebab itu jumlah daripada bakteri di dalam PSP itu harus banyak. Ya, jadi kalau kita berikan PSP dengan pengenceran yang sama seperti ekoenzim misalnya. Kalau ekoenzim kan 1:1000. Kalau kita melakukan hal yang sama, maka konsentrasi bakterinya menjadi kurang. Dan efeknya juga akan berkurang. Makanya biasanya kalau PSP, pemberiannya adalah 1:100, 1:50 gitu. Next, nah, sumber dari bakteri PSP ini. Banyak yang membuat PSP ini tanpa bantuan dari kapsul ataupun bakteri-bakteri yang konsentrat. Ya, karena memang bakteri ini terdapat banyak di dalam tanah, air, dan udara. Nah, akan tetapi ya bakteri PSP yang kalau berasal dari alam, yang kita dapat dari air, hujan, atau air kolam, itu kemampuannya tergantung dari kondisi alam sekitarnya. Belum tentu air kolam di satu daerah itu menghasilkan banyak bakteri PSP. Karena apa? Karena lingkungannya itu tidak pernah tersentuh oleh bakteri tersebut. Nah, biasanya misalnya ada orang yang bilang, oh, kalau saya buat dengan air kolam, hasilnya cepat merah. Nah, itu karena apa? Karena lingkungan sekitarnya ya. Biasanya kalau hujan, itu air akan lari ke kolam. Ya, sedangkan pada saat yang sama, di sekitarnya itu ada kebun-kebun atau tanaman-tanaman yang sudah diberikan PSP. Jadi secara alami memang di sekitar situ banyak bakteri PSP yang hidup. Itu yang pertama, dari alam. Nah, yang kedua itu ya tadinya memang dari alam, tetapi kemudian direkayasa, ya, kemudian dibuat seperti yang kita kenal kapsul ya, yang kita selalu gunakan untuk membuat PSP. Nah, kapsul itu sama halnya seperti bakteri-bakteri yang dibuat konsentrat, itu dibuat tidak aktif karena dikemas
dalam kapsul, kemudian dalam suasana yang kering, tidak lembab. Dan dia akan menjadi aktif pada saat dia terkena air, kemudian juga di lingkungannya ada protein. Itu kemudian akan menjadi aktif dan membelah. Dan bakteri ini setiap 20 menit dia akan membelah. Jadi mungkin bisa nextnya selanjutnya. Nah, kalau yang dari alam, bakteri PSB yang ada di air itu tidak selalu sama kondisinya, tergantung dari air atau wadah yang digunakan atau lingkungan sekitarnya. Sehingga kadang-kadang ada PSB yang kita buat baru 3 hari sudah merah, yang lain dari tempat yang sama bisa sudah seminggu tidak merah. Nah, itu bisa juga karena wadah yang kita pakai, yang satu sudah bekas dipakai PSB, satunya baru. Itu bisa. Nah, selain itu, kalau kita ngambil hanya dari bakteri dari lingkungan, maka selain bakteri PSB, juga terikut banyak bakteri-bakteri yang lain. Ya. Nah, oleh sebab itu, selalu dianjurkan sebenarnya untuk menggunakan kapsul. Kenapa? Karena dari kapsul itu jumlah bakteri PSB-nya dijamin minimum itu 1 miliar bakteri. Nah, kemudian bakteri yang dipakai pun itu bakteri yang sudah dipilih. Ya, yang perkembangannya paling bagus. Sehingga berkembang biak secara cepat dan tepat. Next-nya bisa. Nah, ini misalnya ya. Ini kan ada contoh ya, bakteri-bakteri yang Maaf Pak Darmanto, ya masih berapa slide lagi Pak? Bisa agak dicepatkan sudah Pak? habis. Masih Habis. Sudah habis tinggal ya? 2 slide lagi terakhir. Nah, Oke ya. jadi ini yang ya, kalau pembuatan kapsul ini diambil dari tadi koloni-koloni yang kelihatan besar-besar ini tadi. Ini berarti bakterinya memang lebih cepat bertumbuh dan lebih kuat. Next. Ini udah ya, kalau nggak salah. Ini terakhir Pak, ini cara buatnya. Bagaimana agar Oh ya. PSB-nya Nah, itu kalau apa? kita ingin membuat agar Mengembangkan PSB kita bakteri. cepat merah, maka yang perlu kita perhatikan pertama air. Ya, air yang paling baik memang diambil yang berasal dari kolam ikan misalnya. Tetapi itu pun kalau kolam ikannya memang pernah diberikan PSB, sehingga di sana memang sudah banyak PSB ya. Kemudian jangan menggunakan air pump, karena air pump itu mengandung klorin ya. Kalau kita gunakan air pump itu harus kita diamkan sehingga klorinnya menguap. Kemudian kalau kita menggunakan air hujan itu lebih baik daripada menggunakan air tanah. Kenapa? Karena air hujan itu bersentuhan dengan alam. Ya, waktu hujan turun dia ada bersentuhan dengan udara. Kemudian udara sekitar itu mungkin ada juga bakteri-bakteri PSB. Ya. Dibanding dengan air yang kita sedot dari tanah. Kemudian kedua, gunakan wadah yang sebelumnya dipakai untuk tempat PSB. Jadi saya kalau bikin PSB itu tempatnya tidak pernah saya cuci lagi. Jadi setelah habis saya isi air, kemudian
saya gunakan kembali. Nah, itu akan cepat, lebih cepat. Kemudian kita masukkan juga tadi, kalau kita masih ada sisa PSB, ya kita masukkan. Ini akan lebih mempercepat PSB kita menjadi merah. Kemudian ini yang faktor yang paling penting, karena ini PSB adalah bakteri yang membutuhkan sinar matahari atau sinar untuk bisa berkembang atau membuat makanannya, karena dia bersifat fotosintesis. Jadi kalau kurang sinar matahari, maka pada malam hari kita letakkan di bawah lampu. Nah, lampu yang paling bagus itu lampu LED. LED yang berwarna merah. Ya, jadi kalau misalnya mendung terus, tidak pernah ada matahari, maka malam-malam kita bisa sorot dengan lampu sorot LED ini yang berwarna merah. Itu akan sama efektifnya dengan sinar matahari. Itu kira-kira. Udah bisa nih. Oke, terima kasih Pak Dar untuk presentasinya tentang PSB. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom ini, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Dar bagaimana PSB yang sangat bermanfaat buat tanaman kita, bahkan untuk kolam ikan pun bagus, ternak pun bagus ya. Nah, mungkin sebelum teman-teman bertanya Pak Dar, mungkin Pak Dar bisa jelaskan juga. Tadi sudah dijelaskan tentang kandungan PSB itu sendiri ya. Kemudian, nah, yang sering jadi pertanyaan itu Pak Dar, sekilas tadi Pak Dar sudah jelaskan tentang PSB yang tanpa kapsul dengan kapsul. Mungkin bisa diperkuat lagi Pak Dar, kenapa tadi Pak Dar menyebutkan bahwa PSB kapsul itu karena sudah mempunyai apa namanya tuh bakteri yang ribuan ya, ribuan Ya. di dalam kapsulnya. Ya, jadi begini. Memang kalau kita mau prosesnya itu cepat, ya, ini sama seperti kita membeli bibit, ya, bibit atau benih padi yang berasal dari yang kita beli dari misalnya Monsanto, ya, itu sudah bibit padi yang sudah dipilih, ya, sehingga misalnya bisa ditanam, hasilnya sudah dipastikan, ya. Sedangkan kalau misalnya yang diambil dari alam, itu tadi kita tidak tahu apakah hanya bakteri PSB yang masuk di situ ataupun tercampur dengan bakteri-bakteri yang lain. Makanya sebenarnya saya sendiri ya kalau membuat PSB itu saya selalu hanya menggunakan kapsul gitu. Jadi dari awal saya pakai air tanah, ya, kemudian saya jemur beberapa hari untuk mengecek apakah ada lumut yang muncul. Kalau tidak ada lumut yang muncul atau lumutnya mati kena sinar matahari, bakteri-bakteri yang jahat yang ada di dalam air juga mati karena kena sinar matahari. Kemudian langsung saya masukkan itu tadi campuran, ya seperti biasa lah, campuran antara telur dan resin, ya. Kemudian setelah itu saya tunggu sehari kemudian, ya, saya masukkan kapsul gitu. Jadi saya tidak tunggu merah. Tidak tunggu merah dulu baru saya masukkan kapsul. Ya. Nah, kemudian saya tunggu dalam waktu 1 bulan baru saya gunakan. Atau paling cepat 2 minggu saya gunakan. Itu. Nah, Oke Pak, tadi, mungkin jadi satu lagi Pak, terkait ini PSB ini kan pasti nanti pertanyaannya itu
ini turunannya itu sampai generasi keberapa ini yang paling efektif? Kalau G1-nya itu efektif untuk apa? Sampai G berapa kira-kira bisa diturunkan sehingga itu masih ada efektivitasnya? Ya, jadi gini Pak, ini kan sebenarnya bakteri ya. Bakteri ini makin banyak jumlahnya, itu makin makin bagus untuk kita bicara mengenai khusus PSP ya, Ya, bakteri PSP. Jadi kalau jumlah bakterinya itu makin banyak, itu makin bagus. Ya. Nah, tetapi kekuatan daripada bakteri itu kalau dari generasi 1 menjadi generasi 2 itu kemampuan dan efektivitas dari bakteri itu menurun. Bibit padi yang generasi pertama, kemudian setelah tumbuh nanti kita ambil lagi generasi kedua, kita jadikan benih. Hasilnya juga tidak akan sama dengan pada waktu kita pertama kali menggunakan benih aslinya ya, yang generasi 1. Nah, secara teori itu sampai generasi ke-6 pun nggak jadi masalah. Gitu. Hanya pemakaiannya. Jadi saya biasanya kalau misalnya generasi 1, saya gunakan 1:100. Kalau sudah menjadi generasi 2, saya nggak lagi 1:100. Ya, bisa 1:75 atau 1:50. Kemudian kalau sudah generasi 3, saya gunakan 1:25. Nah, kalau misalnya generasi ke-6, ya saya nggak campur apa-apa, udah langsung. Nah, sehingga ya kalau kita hitung sebenarnya menggunakan generasi ke-6 itu effort kita lebih banyak, lebih boros daripada menggunakan kapsul. Makanya banyak juga yang selalu menggunakan generasi pertama saja. Ya udah pasti tahu. Jadi generasi pertama diencerkan 1:100 misalnya itu efektif, ya sudah begitu terus. Gitu.